Selesai setiap hari kami ada pujian dan kebenaran kami persembahkan kepada-Mu. Setiap intimidasi atau apapun Tuhan yang akan mengatasi kami tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila kuasa-Mu ada di dalam hidup kami, kami menguasai hati dan pikiran kami, menguasai ruh dan tubuh. Mari kau menikmati setiap pujian penyembahan kami, dan kami tujukan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku berkuasa. Tuhan, Ku bawa hidupku, Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu
berkuasa atas Tuhan, ku bawa hidupku, ku nyatakan Engkau Tuhan hidupku, beri nama Tuhan kemuliaan,
How great is our God? Sing with
di dalam nama Yesus. Semua yang rindu bersorak-sorai katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari kita bagi berdiri. Bapak, saudara dan ibu sekalian.
Terima kasih Bapak yang baik. Ini bagian kita persembahan biar kami Tuhan untuk pekerjaan kami ini Bapak. Ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman yang membawa kami kepada kebenaran-Mu, firman yang menuntun kami, dan firman yang mengubahkan kami Tuhan. Kami percaya dengan firman-Mu, kami akan dibenarkan dengan firman-Mu Tuhan. Kami akan memperoleh kemenangan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan urapi kami pribadi lepas pribadi.
Urapi hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang keluar itu berasal dari Tuhan. Dan kami mau menikmatinya bersama-sama. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan, shalom. Shalom. Malam, kita semuanya bersyukur hari ini kita boleh berjumpa dengan kesehatan dan kekuatan tentunya. Kita boleh ada karena Tuhan sudah memuji Tuhan. Itu yang menjadi utama kita. Kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sebab itu yang diinginkan Tuhan. Dan saat ini kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mau belajar tentang firman Tuhan. Tuhan, kita mau membaca di dalam tema kita hari ini adalah saudara, membangun hidup dalam proyek, membangun manusia roh. Saudara terkasih, membangun manusia roh. Saya sendiri pun sebenarnya bingung. Saya dikasih Tuhan tema ini, tapi saya sendiri memang masih belajar, saudara. Saya bilang, Tuhan, yang mau sampaikan itu yang seperti apa? Saya bolak-balik, saya terkasih dari tadi malam saya cari, dan saya minta Tuhan, apa sebenarnya yang Tuhan mau sampaikan untuk kita? Ya, karena saya sedang belajar, saudara, sama dengan saudara di tempat ini. Dan saudara terkasih, membangun manusia di dalam roh, artinya kita mau membangun, kita mau menjalin hubungan dengan Tuhan, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak ada cacat celah, ya. Jadi ketika kita mau datang sama Tuhan, Tuhan bilang kita harus menanggalkan semua dosa, kejahatan, apa yang ada di dalam kemanusiaan kita. Karena apa? Manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Roh memang penuh, tetapi daging ini lemah, ya. Seringkali kita jatuh oleh karena daging kita. Jadi saudara, mari kita akan baca di dalam Yakobus 1 ayat 21. Saya minta tolong Lin untuk bantu saya. Yakobus 1 ayat 21. 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Karena itu saudara terkasih, dikatakan di sini buanglah. Berarti kita sebelum kita membangun pribadi kita dengan Tuhan, kita harus membereskan terlebih dahulu kedagingan kita. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Saudara terkasih, dalam hidup kita ini terkadang tanpa kita sadari kita sudah membuat jarak antara kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena kedagingan kita yang seringkali muncul dalam hidup kita. Seringkali tanpa kita sadari kita tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Untuk itu ketika kita mau membangun hidup kita di dalam roh, kita harus menanggalkan semua beban, semua dosa. Yang di sini katakan bahwa sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara terkasih, ketika kita membuang segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ketika kita mau menjadi orang-orang yang lemah lembut, ya, Tuhan akan mengajari kita. Tuhan akan membawa kita untuk kita boleh mengenal pribadinya Tuhan lebih dalam lagi. Karena saudara terkasih, seringkali roh kita mau untuk menyembah Tuhan,
roh kita mau untuk berhubungan intim dengan Tuhan, tetapi terkadang daging kita ini yang menjadi rintangan, menjadi halangan bagi kita untuk datang sama Tuhan. Tetapi Tuhan bicara bahwa kita harus membuang segala kejahatan itu, ya. Apa itu kejahatan dalam hidup kita? Mungkin ya kita sering marah, mungkin kita sering emosi, mungkin kita sering berkata-kata tidak baik. Saudara, buang itu, karena itu suatu kejahatan di hadapan Tuhan. Ya, mungkin seringkali kita tidak setia kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan ya, dengan peraturan-peraturan yang ada. Seringkali mungkin kita tidak mau melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan suruhkan lewat firman-Nya. Itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Namun kita percaya, ketika kita mau melakukan itu, kita mau belajar membuang semua hal yang tidak baik itu, maka kita percaya, ya saudara, dan terima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu dan yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman Tuhan yang menyelamatkan saya dan saudara. Firman Tuhan yang juga membenarkan saya dan saudara. Untuk itu di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, saudara. 2 Timotius 3. Tolong Lin. 2 Timotius 3:16 dikatakan di sini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ketika kita mau diatur, dipimpin oleh Roh Tuhan, maka dikatakan bahwa di sini tulisan berarti firman Tuhan. Segala firman Tuhan ya yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar kita ya, untuk memperbaiki kelakuan ya, mengajar untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, firman Tuhan inilah yang akan mengubahkan kita. Firman Tuhan inilah yang akan terus membawa kita masuk ke dalam rencana Allah, di dalam pertumbuhan iman yang sempurna ya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Saudara, kita akan diperlengkapi Tuhan ya. Untuk apa? Untuk perbuatan baik. Karena tanpa itu, saudara terkasih, manusia cenderung berbuat jahat dan dosa. Tetapi ketika firman Tuhan menuntun kita, firman Tuhan membawa kita, kita akan diperlengkapi oleh Tuhan sehingga kita dapat berbuat yang baik. Berbuat yang baik, saudara terkasih. Kita harus belajar terus kepada Tuhan. Kita harus rajin untuk membaca firman Tuhan. Karena di sini katakan segala tulisan, berarti kita harus membaca. Tulisan kalau tidak dibaca kita tidak tahu ya. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah itu sangat bermanfaat untuk kita, untuk saya dan saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa dapat bertumbuh dengan baik, saudara. Supaya iman kita ini bukan iman yang kerdil, bukan iman yang tidak sempurna. Maksudnya itu firman iman kita ini akan bertumbuh bersama dengan firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ya dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Berarti kita harus terus ya mengejar firman Tuhan itu yang menjadi suatu kebenaran bagi saya dan saudara. Karena tanpa firman kita juga tidak mengerti bagaimana yang sebenarnya kita datang kepada Tuhan, bagaimana apa yang harus kita perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak mengerti. Tetapi dengan firman Tuhan itu adalah petunjuk bagi kita. Sebagai barometer kita mengiring Tuhan ialah firman Tuhan ini. Karena semuanya ada di dalam firman Tuhan ini, saudara. Bagaimana supaya kita dapat bertumbuh, saudara, di dalam iman?
Kita akan membaca dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Dikatakan di sana 2 Petrus 3 ayat 18, kita baca. Dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tetapi bertumbuhlah. Tuhan bilang, ayo kalau kita mau hidup kita dibaharui, roh kita dibaharui, ayo kita mau bertumbuh di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita. Karena apa, saudara terkasih? Pertumbuhan yang sempurna ialah pertumbuhan yang ada di dalam Kristus Yesus. Tanpa itu, saudara terkasih, kita mungkin hidup ya, semua kita bisa hidup, tapi kehidupan kita ini tidak dapat menjadi kehidupan yang bertumbuh di dalam iman tanpa kita mengenal Tuhan, tanpa kita mengenal firman Tuhan. Jadi ketika kita pun ada, saudara, saat ini ada rencana Tuhan bagi kita. Untuk apa kita boleh saling, ya, kita boleh saling meneguhkan satu dengan yang lain, saling membangun satu dengan yang lainnya, supaya kita dapat bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara terkasih, memang di dalam kita mengiring akan Tuhan, kita tidak boleh asal-asalan, saudara. Karena tanpa kita bertekun kepada Tuhan, kita tidak mengerti apa-apa, saudara. Tapi ketika kita bertekun kepada Tuhan dan mencari wajah Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka disitulah kita akan mengerti, saudara, bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus memperlakukan Tuhan di dalam hidup kita, sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai Raja kita, yang memberikan hidup kepada saya dan saudara, bahkan yang memberikan nyawanya bagi kita. Saudara terkasih, yang Tuhan inginkan ialah supaya kita sama-sama bertumbuh, ya, di dalam roh kita bertumbuh, saudara. Karena apa? Kalau kita punya tubuh, kita perlu makanan, saudara. Kita perlu asupan gizi bagi tubuh kita. Kita bisa makan sehari 3 kali, kita bisa ya minum, dan kita bisa mungkin menikmati yang lain. Demikian juga dengan roh kita, saudara. Kalau roh kita mau bertumbuh, roh kita juga butuh asupan gizi. Roh kita butuh makanan juga, yaitu firman Tuhan yang akan terus membawa kita, menyehatkan roh kita, sehingga tubuh, jiwa, dan roh kita akan bertumbuh sempurna apabila kita tetap ada di dalam Tuhan. Di dalam Efesus 3 ayat Efesus 4 ayat yang ke-13, kita harus mencapai, saudara. Ya, jadi kita tidak asal-asal, tetapi kita harus ada pencapaiannya. Di dalam Efesus, tolong bahas kalau sudah dapat, Efesus 4 ayat 13. Ya, jadi ketika kita mengiring Tuhan, kita harus sampai, ya, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, pengetahuan yang benar tentang Tuhan, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara terkasih, kita harus mencapai itu, saudara, yaitu kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Saudara, tanpa itu kita belum mengerti apa-apa, saudara. Karena Tuhan mau kita ini terus mau mencari kebenaran itu. Kita mencari hal-hal yang memang yang sepertinya tuh rahasia, tetapi ketika kita mau mencari kebenaran itu, pasti Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita,
sehingga kita boleh mengerti kehendak Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 di sana dikatakan, 1 Yohanes 4 kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Makanya kita harus lebih kuat ya. Kita harus lebih kuat daripada orang-orang dunia. Karena apa? Karena kita diperlengkapi sama Tuhan. Kita diberikan roh yang lebih kuat lagi. Roh yang sempurna ya. Roh Tuhan ada pada kita. Sehingga ketika pun kita, dimanapun kita berada saudara, kita tidak perlu takut karena ada roh Tuhan di dalam kita. Dan roh yang di luar kita itu tidak lebih besar saudara ya. Karena apa? Karena di dalam diri kita ini ada Tuhan yang memimpin, ada Tuhan yang memenuhi kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu takut dengan apapun, dengan persoalan, dengan pergumulan saudara. Ya, selagi kita ada, ya selagi kita masih hidup, pasti kita ada masalah, pasti kita ada pergumulan. Dan kita tidak perlu takut dengan masalah itu karena apa? Karena kita diberikan Tuhan roh yang besar saudara, bukan roh yang kecil ya. Saya belum baca itu saudara. Saya baca dulu 1 Yohanes 4:13 ya. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah. 1 Yohanes 4 ayat. Jadi saudara terkasih, ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika roh kita tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan, saudara, kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Walaupun mungkin banyak masalah, bahkan masalahnya itu silih berganti ya, tidak pernah kosong ya. Ibaratnya itu baru satu baru keluar, dua datang ya. Satu baru kelar, satu lagi datang. Saudara, itu biasa. Itu biasa. Karena apa? Tuhan mengizinkan semua itu karena Tuhan tahu. Tuhan memberikan kita roh yang kuat untuk dapat mengatasi setiap persoalan kita. Seperti ketika Yosua dan Kaleb saudara, ketika kedua orang ini diutus Tuhan untuk mengintai ke tanah Kanaan ya. Ketika mereka datang ke sana, pertamanya mereka memang takut karena dilihat di sana itu orangnya besar-besar. Nah, orang namanya orang enak dan orangnya tinggi besar dan dikatakan mereka itu seperti belalang, berarti kecil-kecil saudara. Secara manusia kalau melihat musuh yang besar pasti ciut ya, pasti takut gitu, gentar ya saudara. Tetapi dikatakan bahwa ketika Yosua dan Kaleb memiliki roh Tuhan, mereka tidak takut dengan apa yang mereka lihat, karena mereka percaya bahwa yang mengikuti mereka, ya, yang menolong mereka, yang membela mereka, ialah Tuhan sendiri. Sehingga mereka tidak takut, walaupun memang yang lain-lain pada mundur semua ya, karena mereka lihat kondisinya kok seperti ini, orangnya kok gede-gede banget, nggak seimbang ya, dalam pertarungan nggak seimbang. Jadi antara manusia dengan belalang kan terlalu jauh ya. Tetapi kita akan baca di dalam bilangan 14 ayat yang ke-8 dan 9. Bilangan 14. Tolong nih. Bilangan 14 ayat 8 dan 9. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka,
sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Itulah saudara, ketika Yosua dan Kaleb ini melihat orang-orang enak di sana yang besar-besar itu, dia percaya sekali dengan Tuhan. Dia percaya sekali dengan penyertaan Tuhan, dengan pembelaan Tuhan. Makanya dia berkata bahwa jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara terkasih, kita bisa katakan kepada setiap persoalan kita, jangan kita takut terhadap persoalan kita. Jangan kita takut kepada masalah kita. Karena apa? Dikatakan jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri, masuk ke dalam setiap persoalan dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Kita akan dapat menang melawan setiap persoalan kita, melawan setiap pergumulan kita. Dikatakan akan tetapi di sini dikatakan jangan pernah apa saudara? Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Jadi taat aja sama Tuhan. Walaupun masalahnya besar, walaupun persoalannya rumit, sulit, saudara, sepertinya tuh tidak ada jalan keluar, sepertinya tuh kayaknya tuh gak bakalan selesai. Tetapi kita tinggal tunduk kepada Tuhan, kita tinggal nurut sama Tuhan. Jangan memberontak kepada Tuhan, ya. Jangan kita melawan Tuhan. Ketika pun masalah itu sepertinya besar, ketika masalah itu sepertinya sulit, tapi kita taat aja sama Tuhan. Taat aja apa yang Tuhan suruh lakukan, lakukan saja. Karena apa? Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ketika roh Tuhan ada di dalam kita, saudara, kita akan menjadi orang yang perkasa. Kita akan menjadi orang-orang yang berani untuk menantang setiap masalah kita. Saudara, setiap orang pasti punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Baik itu masalah kecil maupun masalah besar. Setiap orang percaya kepada Tuhan pasti pernah dibela oleh Tuhan, pasti pernah ditolong sama Tuhan. Nah, ketika kita dalam masalah, kita harus memperkuat roh kita, ya. Karena roh itulah yang akan membawa kita untuk maju, ya, untuk berperang, ya. Dan Tuhan ada di situ. Ketika kita menghidupi roh kita dengan kuasa Tuhan, ketika kita terus mau terus datang sama Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau, saudara, kita percaya bahwa Tuhan siap membela kita. Tuhan siap untuk berperang ganti kita, saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetapi Tuhan mau supaya kita jangan memberontak kepada Tuhan. Seringkali kenapa Tuhan sepertinya jauh, sepertinya Tuhan kok lama untuk menolong kita. Tanpa kita sadari kita memberontak, saudara. Kita melawan, disuruh ke kiri ke kanan, disuruh ke belakang ke depan. Itu tanpa kita sadari, saudara. Karena saya juga pernah mengalami hal itu. Dan ketika kita sungguh-sungguh berserah sama Tuhan, terserah Tuhan, terserah kehendak Tuhan, maka kita percaya disitulah Tuhan bertindak. Ketika kita menyerahkan hidup kita, ketika kita menyerahkan persoalan kita, maka disitulah kita melihat tangan Tuhan yang terulur bagi kita. Saudara terkasih, kita percaya bahwa di hari-hari ini memang kita harus lebih kuat lagi, saudara. Lebih memperkuat iman dan lebih memperkuat roh kita sama Tuhan. Karena apa?
Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemburu udara yang gelap. Jadi kita harus siap sedia, saudara, untuk tetap berjaga-jaga dan waspada ya. Kita terus mau terhubung dengan Tuhan, punya kerinduan untuk tetap menyembah datang kepada Tuhan, punya jam-jam doa yang intens dengan Tuhan. Karena itu yang menjadi senjata bagi saya dan saudara. Di dalam Ulangan 20 ayat yang keempat, saudara. Ulangan 20 ayat yang keempat bisa dikatakan, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu, berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Saudara terkasih, Tuhan Dialah yang berjalan menyertai kita, saudara. Dia yang berperang bagi kita untuk melawan musuh-musuh kita dengan maksud memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Untuk itu tunduklah kepada Tuhan, taatlah kepada Tuhan, dan terus bangun diri kita, bangun roh kita di dalam Tuhan, agar supaya kita boleh kuat di dalam kekuatan kuasa. Karena itu saudara terkasih, mari kita terus akan datang kepada Tuhan. Kita terus akan berhimpun seperti ini, saudara ya. Ya walaupun ini persekutuan kecil, namun kita percaya di sini ada Roh Tuhan yang selalu membawa kita ya, yang selalu memberikan kita kekuatan yang baru. Ya lewat firman Tuhan yang kita dapat dari hari Rabu, yang hari Rabu lagi kita ada kekuatan, kita ada pembaharuan lagi ya. Karena firman Tuhan itu selalu baru, saudara. Setiap apa yang kita baca selalu baru. Ya karena apa? Ada banyak hal yang terkandung dalam firman Tuhan ini yang sungguh luar biasa ketika kita baca dan kita renungkan. Karena di dalamnya ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang akan terus memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap setia di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Biarlah rohmu terus menggerakkan. Biarlah Tuhan kami terus Tuhan memiliki kerinduan untuk selalu Tuhan datang kepadamu. Haleluya. Kita akan puji rohmu yang hidup penuhi. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
Dan biarlah Engkau berikan kami roh yang taat, roh yang setia, roh yang tidak memberontak terhadap Tuhan, agar kami boleh terus dibangun, iman kami, roh kami dibangun oleh roh Tuhan, dan kami boleh memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Kami terus dapat melihat kuasa-Mu bekerja dalam tiap-tiap hidup kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tidak takut terhadap persoalan, orang-orang yang mampu berdiri di atas kebenaran Tuhan. Beri kami Tuhan kekuatan itu, dan biarlah kami terus belajar kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini Tuhan. Kami kembalikan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Aku mau bersaksi juga tentang kedatangan aku di Indonesia. Dia kemarin baru, saya bersyukur sih selama saya didoakan yang saya inginkan selama 6 tahun, dan rumah tangga itu kita gagal ngurus anak. Ibaratnya gagal ngurus anak itu karena tukang ngomong juga nggak ada. Aku kerja, suami saya kerja, terus saya bingung mau anak ini mau kemana. Terus saudara juga punya anak, ya tidak mau saya harus masuk ke rumah saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kapan aku bisa putus sama anakku? Karena dalam di kampung itu bukan anak saya ini bukan cuma sekolah doang. Maaf, ngurus babi iya, ke sawah iya. Jadi kalau gue sakit, dia juga harus nggak sekolah. Padahal di situ tuh ada abang ipar saya, ada menantunya, ada cucu-cucunya juga, bukan cuma anak saya doang. Tapi di setiap saya telepon, halo Arta, kamu di mana? Aku nggak bisa mak lama-lama. Aku mau mak ini mak masak makan babi. Aku mau ke sekolah mak. Ya, udah mati gua. Terus kamu udah makan belum? Belum mak. Aku masih, terus bapaknya video call. Coba ada video call. Saya lihat dia ngosok di babi, mandi di babi, semprot. Terus kamu pulang sekolah iya. Jadi pulang sekolah itu dia pulang sekolah habis ngurusi babi. Maaf ya Pak, bukan kata-kata kasar kan, memang ada peliharaannya. Terus udah gitu ke sawah itu ke kolam maksudnya menggigis. Jadi ubi ditanam di ya biasa kan ya kan menggigis. Jadi ya dia apa adanya, jadi nggak pakai kudung-kudung gitu. Jadi pulang dari sana, waktu saya bapaknya jemput dari ke bandara nih, pulang lah udah sampai ke Jakarta. Saya bilang jangan rambut udah kayak satu, nggak ada berkilau-kilaunya, hitam banget kayak anak yang hilang lah, yang nggak diurus. Terus saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, walaupun anak saya begini, terima kasih Tuhan saya udah datang, udah balik anak saya sama saya gitu. Terus saya bilang, dalam saya bahkan saya bawa ke salon. Ini dalam seminggu ini dia ke salon saya bikin buluran. Iya benar Bu, ke salon saya terus kerimbat. Jadi kerimbat kan gak cuma satu kali Bu Gembala. Jadi kata ke salon itu, asal ya Allah Bu, kadang asal belajim ini rambut apa sapu gitu kan. Rambut gua udah pegang aja lah, namanya dari kampung kayak gitu kan. Terus disapu 2 kali kan, nggak berbusa Bu. 3 kali kalau berbusa. Di rumah itu saya gini kan sampo habis Bu, nggak ada itunya. Saya bilang, terus udah gitu seminggu mama rambutku udah gampang begitu. Saya bilang, Tuhan maafkan aku Tuhan. Terus dia udah ada 3 minggu lah di sini ya. Mertua gue telepon, terus
Nah dia nelfon sama bapak suaminya, coba video call. Opung sakit ya? Iya, Opung sakit. Udah gak ada lagi yang ngurusi Opung, gak ada lagi ngapain di ini piaraan sama kepala. Selama ini kan dia. Jadi mertua gue itu selama udah 3 minggu sini mertua gue sakit. Sampai sekarang ya begitu sakit, ya balas bangkit. Karena gak ada yang nemani dia. Terus dikompres atau dia pakai kompres. Terus dia nangis, Opung, aku nggak bisa kesana lagi, udahlah di sana aja kok biar cantik jadi mamamu gitu. Jadi aku bilang Tuhan maafkan aku, bukan aku mau bikin mertua aku sakit, tapi yang lebih baik anak gue daripada anak gue setiap hari gue telepon babi dan itu hanya itu aja bu gembala. Jadi saya bilang terus mertua saya nggak apa-apa lah. Terus saya bilang kenapa nggak datang menantu dia satu lagi, dia juga baru lahiran, jadi sibuk dengan masing-masing. Ya begitu, yang mertua saya laki-laki ya keponak, jadi kalau dia sakit yang gak ada lagi masa ubur dia gitu. Terus dia nggak opung, terus yang bikin bubur opung siapa? Aku sendiri lah gitu. Dia nangis, tuh gua nangis. Saya bilang yaudah saya diam aja kan, ya namanya saya mau ngomong apa gitu, gimana kata bapaknya lah, udah lama bangunlah siapa lagi gitu kan. Jadi mertua gue nak pakai, jadi dia agak bongkok-bongkok gitu. Saya bilang gue salah ya Tuhan, saya bilang gitu, tapi kan ini anak saya Tuhan, saya bilang ya saya ambil lah, saya bilang gitu. Pada saat terus besoknya ditelepon lagi, udah sembuh belum mak, udah mendingan saya, karena asam lambung itu udah kronis mertua saya nih asam lambungnya. Ditelepon lagi ya masih begitu, masih katanya harus kuat kata dia gitu. Terus itulah dia nelfon, jadi setiap hari minggu dia nelfon, aku yang kuat ya aku kayak gini. Terus video call sama kak ipar saya, kakak kamu udah putih ya, mau kamu nggak jerawat lagi begini ya, kamu udah enak di sana ya, nggak ngapain babi lagi, terus nggak kepola lagi, udah enak kok ya kak ya. Dan mati kamu ini berarti anak saya babu dong di sana gitu. Jadi itulah yang saya ambil. Terus udah gitu ajaran agama mertua saya itu juga jauh dari didikan Alkitab ini. Jadi kata dia kemarin gereja, mak nggak boleh pakai anting mak, nggak boleh pakai cantik-cantik mak, ini beda, bukan agama opung kamu, ini agama ini harus kalau berada sama Tuhan itu harus cantik. Kalau kita punya berkat kita harus bisa mempercantik wajah nak. Di tempat opung mah nggak boleh. Jadi kemarin pakai sepatu nih nggak boleh mak, harus pakai sandal jepit. Lu mau ke sawah bilang gitu kan. Terus saya ajari biar tahu. Terus dia juga ngomong agak bentak-bentak gitu, beda sama siapa. Jangan ngomong bentak-bentak mak, ngomong itu yang benar gitu. Mami, biasanya kan dari kalau di kampung itu kan pulang, woi pulang gitu kan, biasanya begitu. Terus si anak kaget kan, kok kamu bentak-bentak aku sih, aku nggak bentak dia, aku mami bukan kayak gitu dede sini. Terus bilang nggak apa deh, nanti kalau berapa bulan ini kita ajari dia gitu awal ibadah itulah. Jadi sekarang ini dia udah agak banyak lah perubahan. Terus aku ajari, dan nanti rambutnya digini ya nak, jangan diurai terus, dikusir. Terus mama aku kalau pakai utek deh kan, utek nggak boleh mak, nanti kena marah pendetanya apa ya, di sini udah beda nah kayak gitu. Terus aku ajari, kadang kita bertentangan bergembala kan, kadang bertentangan di rumah nggak boleh. Nah, kadang dia bertentangan juga sama si Joy, sekarang berantem itu. Gereja apa sih, gambarnya apa, burung kan bisa mati, kalau Tuhan Yesus nggak mati dan hidup gitu. Jadi bertentangan lah begitulah. Terus lama-lama dia jadi gimana gini, aku udah putih nggak mak, aku udah cantik nggak mak, rambutku udah halus mak gitu. Iya tenang aja, bukan berdua sama Tuhan, kalau kita dapat berkat kan mama bawa lagi gitu. Jadi di sini dia udah mulai senang, terus udah mulai, jadi dia tadi bisa ngangkat galon dia buat. Aku bilang gitu, iya mak aku tiap, aku bilang jangan kamu angkat dia di bapakmu, enggak mak aku udah biasa. Jadi ngangkat ember yang buat mandian bagi itu diangkat dia, mati kusuk kalau dia mati buat lu luar biasa. Tapi di sini jangan kayak gitu ya nak, ini beda, ini tetap mama gitu. Nanti kamu lihat buset tuh perempuan gila kayak gitu kan. Jadi nggak boleh ya mak, nggak boleh. Jadi kalau ada, ini pesan aku aja kan,
di depan rumah jangan diangkat, biar bapakmu, biarin gitu. Jadi aku tuh ada rasa sedih juga, gembira karena mertuaku sakit-sakit gak ada temannya. Terus aku juga merasa bangga sama Tuhan atas doanya, aku bisa berkumpul sama anakku. Dan selama ini dia tuh gak ada yang ngurus, cuma mengurus yang itulah. Jadi aku bangganya di situ gitu. Jadi bukan cuma si Nomi doang yang aku urus, ternyata anakku yang selama ini udah hilang, yang gak pernah urus selama 6 tahun, aku bisa ngurus. Terus ya semampu aku lah, bagaimana dia suka dia, tapi ya suka dia bukan cuma yang ini, kamu mau apa deh, nanti beli ini ya mak, nanti beli ini. Aku nggak pernah beli ini mak, dia sabar pada waktunya. Jadi aku bersyukur sama Tuhan dan atas doanya. Terus mudah-mudahan aku sedih, karena aku sedih karena aku kadang dia di nggak tahu apa dia kenapa aku pusing kepalanya kan. Terus kadang-kadang dia ngeluh terus gitu. Terus kadang-kadang kalau dia video call sampai ini, aku di mana, aku di tempat tidur gitu. Tapi aku bilang ada bahagianya kok, terus ada sedihnya juga yang berdua saya. Aku nggak tahu juga yang di kampung itu mau kenapa sih nggak dijenguk gitu loh gitu, kan kita jauh gitu di Jakarta, di Bekasi ini, kenapa sih yang dekat kampung itu nggak mau jenguk gitu loh. Berarti selama anak saya ini di sana, berarti anak saya ini doang yang disuruh yang gimana gitu. Kalian tahu nggak bunda, anaknya kakak Iwan itu putih-putih, cuma dia doang yang hitam. Maka saya bilang kenapa no? Kok pada putih-putih, kata bapaknya lagi nih, kata bapaknya, kok pada putih-putih? Iya, kan nggak sekolah, kan nggak urus babi, orang ini kan belajar. Dan saya bilang kadang, ih, kok kayak gini orang ini ya gitu. Jadi aku sedikit udah mertua gitu, gak ada yang ngurus gitu. Jadi kalau melakukan ya begitu lah, sakit, nggak ada masa gugur ya. Kadang dia duduk di, kan masanya pakai kayu, kan tidak pakai kayu, ya di situ dia duduk gitu, ya sambil buburnya gitu. Kalau ada yang kan akunya aku lah kan, nanti sampainya aku beban juga di sana gitu, baru juga iya gitu. Tapi saya bersyukurnya ya lebih mendingan saya ambil anak saya daripada sekolah juga. Kadang dia sekolah ya kalau punya sampai 3 hari, 3 hari nggak sekolah itu. Jadi itu aja sih, saya hanya bilang mertua saya itu ninggalin dia gitu. Tapi ya anak juga kan berharga juga buat kita. Dalam 6 tahun kita gak ngurusin dari dia TK sampai dia SD nih mau SMP. Dia juga senang juga dia, karena saya sebagai perempuan saya urus dia. Si Nomi cantik, dia harus cantik, apalagi saya ya harus rata gitu. Tapi selama ini dia tuh dia itu nggak itu gitu, nggak pernah ngapain, nggak pernah kesal. Waktu ke salon gimana kayak berantem sama si Joyce, kok dia sih ya mak di salon, mak udah nggak sayang sama aku. Terus saya bingung mau jawabnya, saya bingung gimana. Terus saya bilang kakak dulu deh, kan dia udah pernah ke salon. Iya mama udah beda, mama nggak sayang sama aku lah mak, sama-sama emang kenapa. Karena kemarin si Nomi itu baru pindah, dia kan belum pernah. Karena dia tuh mama udah nggak sayang sama aku, selama ada kakak mama udah beda. Mama udah beda sekarang ya, nggak sayang Joyce lagi. Udah bu, dua-duanya diterima saja. Jadi dua diterima tuh. Jadi apa-apa di rumah itu, ibu gembala di rumah nih. Kalau misalnya peluk dia, tuh kan mama udah beda lagi. Tuh, kalau bapaknya bilang, oh boruku, boruku kamu siap-siap kok di sini ya, jangan takut ya, kayak gitu. Itu kan bapak kan, aku nggak dipeluk. Tuh, jadi di rumah itu udah jadi berdebat apa, satu yang ini satu ini begitu di rumah ini. Tapi karena dia baru datang itu kali ya, jadi kita harus apa sama dia gini ya, karena udah lama kita nggak pernah itu ya itu. Ma nanti masak ini ya, aku nggak itu, aku yang ini, aku telur rebus ya mak, dua ya, aku nggak mau, aku digoreng ya gitu. Terus aku bilang Mami jangan telur mulu deh, nanti kamu bisul lah, kamu jangan aja ya. Kan inilah mama ini. Udahlah aku besok nggak itu lagi gitu. Jadi begitulah. Kalau ke mall nih kemarin tadi baju dia kan, di baju lah, ibaratnya sepatu gitu kan. Nah, aku belilah berapa gitu sama dia. Aku senangi dia beli bisa bawa sana. Terus si Joyce ini, mak, emang dia harus beli ya mak. Nah, di sana itu nggak ada mall. Di sana itu kampungan semua deh. Jadi nggak pernah
di sini, nanti kamu kalau nggak di sini kamu mati gaya kayak gitu kan. Joyce iya nih, aku selalu dipuji orang Pak kalau sekolah. Aku dibilang cantik kayak princess, nanti kamu kayak aku ya Kak, katanya gitu. Ya terserah mama lah, katanya gitu. Oh, terserah mama, kamu ngomong sama mama, ngomong dong, jangan diam aja, kata si Joey sama ini tuh. Jadi begitu di rumah. Jadi aku bilang kalau si Joey, kamu jangan ngomong sama kakak ya, ajaran yang benar. Kadang-kadang dia kan nggak disisir rambutnya kan, sisir ke rambutnya, udah kayak apa kamu tuh, udah kayak di kampung disisir. Kadang dia nggak dengar ya kan, tuh lama dia nggak dengar aku kayak gitu. Kamu nggak selalu dengar, kamu kan si adik kan, ini kamu yang aku bilang gitu. Kan aku di sini kan dia kan orang baru mah, kayak gitu. Dia orang baru kayak gitu mah. Tuh, Joey itu orang baru kayak gitu. Ini walaupun orang baru nih kakak deh, aku udah lama gak ketemu sama dia. Gitu. Terus dia tidur di mana mak? Timbang sama kita, di mana lagi udah udah begitu di rumah, jadi nggak dikagetkan dia karena sendiri kan. Terus mama nggak dengar aku, terus mama nggak sayang aku, dua-duanya dia anakku, kamu juga anakku. Tapi udah gitu ya mak, nggak perlu disayang, aku yang disayang kan. Sama sama jadi dia juga kakakmu, aku disayang juga. Artinya bapak saya lebih sayang dia deh daripada aku. Kenapa? Ya, rata-rata bapaknya bawa apa gitu, ini apa ini gitu. Jadi Inul itu kadang dia agak merasa juga nggak ditui, tapi kita karena dia udah biasa kan, udah tahu gitu, dia merasa kayak merasa udah aku sama dia terus gitu, aku enggak gitu. Jadi aku harus belajar dua-duanya. Aku belajar kadang di rumah kan ada emosinya juga, emosinya aku bilang apa cuci piring, aku juga cuci piring, jadi adanya cuma mengapai gitu, cuma berantak doang ya. Udah kamu duduk aja deh, kata dia gini, aku aja yang nyuci gitu. Itu sih, jadi mudah-mudahan lah mertuaku ini ya kalau lambat ya kan bisa lah ya berdiri sendiri. Terus yang di kampung juga ya mudah-mudahan jadi lihat lah gitu. Soalnya kita kan udah jauh, anak juga udah panggil. Jadi pokoknya saya harus banyak belajar. Aku tadi harus lebih kuat, terus banyak berdoa sama Tuhan biar jangan marah-marah, emosi. Jadi terima kasih atas doanya. Terus udah gitu ya mudah-mudahan mertuaku sehat, anakku mudah-mudahan bisa ya dia bisa pulih juga. Kadang-kadang dia ke bawah, yang egois di kampung itu ke bawah, ajaran agama yang kadang-kadang selama 6 tahun pasti ke bawah lah. Itu nggak segampang itu. Aku harus menekan dia, setiap hari aku harus mengingatkan itu.